Shalom, Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi berjumpa dalam ibadah minggu. Hari ini dalam minggu ketiga di bulan Desember. Dan semua karena kasih Tuhan, karena kehendak Tuhan, kita bisa menikmati hari demi hari dengan segala kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebelum kita mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama, mari kita berdoa, minta Roh Kudus memimpin setiap kita. Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tak pernah berhenti, yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami telah memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga ataupun secara pribadi-pribadi. Engkau mengetahui apa yang kami lakukan, dan biarlah semua yang kami berikan kepada Tuhan melalui ibadah, puji-pujian, penyembahan kami adalah suatu persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan tibalah waktunya kami mau memberi hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin setiap kami, memberikan kami pencerahan-pencerahan yang baru, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang mengubahkan, kebenaran yang menuntun, kebenaran yang memberkati dan menguatkan setiap kami. Persiapkanlah setiap hati kami seperti tanah yang baik. Dan hamba-Mu kiranya Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan daripada Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau belajar firman Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Amin. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada minggu lalu kita sudah belajar dari orang Majus. Cara orang Majus menyambut Natal, ya, menyambut kelahiran Kristus. Dan kita sudah melihat bahwa siapa orang-orang Majus. Mereka bukan sekedar orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang bijaksana. Mereka para bangsawan. Mereka orang-orang terpandang. Tetapi mereka mau memberikan waktunya, tenaganya, hartanya, kekayaannya untuk mereka datang menyembah Kristus, Raja di atas segala raja yang lahir. Dan kita sudah melihat bahwa bagaimana mereka punya hasrat untuk datang mencari Tuhan. Walaupun mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, capek waktu, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk mereka menyambut Natal, menyambut Putra Natal, menyambut Kristus Yesus yang sudah lahir untuk kita. Dan kita sudah juga melihat bagaimana orang-orang Majus, mereka adalah orang-orang yang datang menghadap Raja, orang Yahudi, Kristus, bukan dengan tangan yang kosong, bukan dengan tangan yang hampa, tapi mereka datang dengan sebuah persembahan yang pantas mereka bawa sebagai orang-orang yang terpandang, sebagai orang-orang bijaksana. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah cara orang-orang Majus. Mereka menyambut Natal. Mereka menyambut Natal dengan luar biasa. Menyambut Putra Natal dengan segala keberadaan yang mereka miliki. Dan hari ini, dalam renungan khotbah hari ini, kita akan melihat satu sosok di dalam Alkitab. Kita masih membaca dalam Matius pasal 2 ayat 1-12. Satu sosok. Bagaimana sikap dia menyambut Putra Natal. Bagaimana respon dia menyambut Kristus yang lahir. Kita akan belajar hari ini. Bagaimana Herodes menyambut Natal, ya. Menyambut Natal ala Herodes. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan masih membuka dalam Matius pasal yang kedua. Kita akan baca secara berulang lagi. Matius pasal yang kedua ayat 1-12. Ya, 1-12 saya akan membacakan untuk kita. Dan biarlah kita boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Kita akan belajar hari ini menyambut Natal, menyambut putra Natal ala Herodes, ya. Kemarin kita melihat menyambut Natal ala orang Majus, dan kita akan melihat menyambut Natal
Allah Herodes kali ini. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa itu, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 terakhir, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan fokus melihat menyambut Natal ala Herodes. Bagaimana Herodes menyambut Natal, menyambut putra Natal yang lahir di kota Bethlehem pada waktu itu. Siapakah Herodes? Herodes adalah seorang raja Yudea, raja yang berpemerintah, raja yang berkuasa di daerah Yudea, dan termasuk adalah Bethlehem di mana Yesus lahir pada waktu itu. Dia adalah orang berkuasa pada waktu itu. Bahkan dalam catatan sejarah dikatakan bahwa dia bukan sekedar seorang raja yang berkuasa, tapi dia juga terkenal sebagai seorang raja yang bengis, seorang raja yang jahat, seorang raja yang begitu kejam sekali. Bahkan dalam sebuah catatan bahwa Herodes itu pernah membunuh istrinya. Bayangkan, istrinya pernah dibunuh. Bahkan setelah istrinya, ibu mertua Herodes, itu pernah dia bunuh juga. Bukan hanya istri dan ibu mertuanya, 3 anak laki-lakinya pun. Ini dalam catatan sejarah, Herodes pernah membunuh 3 anak laki-lakinya. Ini menggambarkan, sebuah catatan sejarah ini memberikan kita gambaran bahwa Herodes ini adalah seorang raja yang kejam, seorang raja yang jahat. Dan pertanyaannya adalah, kenapa dia sampai membunuh istrinya, ibu mertuanya, bahkan 3 anak laki-lakinya? Dijelaskan di situ bahwa dalam catatan sejarah dikatakan bahwa dia membunuh mereka karena Herodes mencurigai mereka ini, keluarga mereka ini akan mengambil alih tahta kekuasaan dia, akan menggeser dia sebagai seorang raja pada waktu itu. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana kejamnya seorang Herodes. Anak-anak yang merupakan pewaris tahta dia pun, ketika dia masih memerintah, dia mencurigai mereka, mau menggeser kekuasaan, kedudukan ayahnya. Dan dia tidak mau kedudukannya itu diambil alih oleh orang lain. Bahkan anaknya sendiri dia rela untuk membantai, membunuh. Begitu kejamnya Herodes. Dan Herodes inilah yang kita baca, Herodes Agung inilah
Sebenarnya kalau kita baca kita pelajari bahwa Herodes itu raja yang merupakan sebutan untuk raja yang memerintah di daerah Yudea. Kita temukan lagi ada Antipas dan segala macam raja-raja yang memerintah di daerah Yudea pada waktu itu. Dan itulah Herodes. Herodes Agung inilah dengan segala kekejaman dia ada pada waktu Yesus lahir. Dia memerintah pada waktu Yesus lahir di kota Bethlehem, Yudea. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada renungan kita hari ini, saya akan kita akan merenungkan dua bagian saja. Bagaimana sikap Herodes menyambut Natal. Bagaimana sikap Herodes menyambut kehadiran Yesus Kristus pada waktu itu. Bagaimana Herodes menyambut kehadiran Putra Natal, yaitu Kristus yang lahir pada waktu itu. Pertama, kita akan melihat bagaimana sikap Herodes. Pertama adalah Herodes terganggu dengan kehadiran Yesus. Pertama, Herodes terganggu dengan kehadiran Yesus. Kita baca dalam ayat 3. Dalam ayat 3 dikatakan, bisa kita menyimaknya masing-masing di Alkitab kita. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ketika Herodes mendengar hal itu, apa yang didengar oleh Herodes di ayat 2? Bahwa perkataan daripada orang-orang Majus, bahwa mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi? Ya. Herodes terkejut ketika mendengar pernyataan daripada kelompok orang Majus yang mau datang menyembah Yesus. Ketika mereka berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mendengar kata raja orang Yahudi, Herodes terkejut mendengar perkataan itu. Ini sosok seorang raja yang akan menggeser kedudukannya, yang akan mengganggu posisinya sebagai orang yang berkuasa pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sikap Herodes yang pertama adalah Herodes terganggu dengan kehadiran Yesus. Kata terkejut di situ, kita katakan di ini, ketika Herodes mendengar itu, terkejutlah ia. Ya. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejutlah ia. Kata terkejut di sini sebenarnya kurang tepat, Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Yunaninya itu kata terkejut ini memakai kata etarate, ya, etarate. Kalau diterjemahkan, kalau kita lihat semua versi bahasa Inggris, Alkitab terjemahan bahasa Inggris, itu pakai kata distrable atau trouble, ya. Trouble itu bisa diartikan bermasalah atau terganggu. Jadi bukan sekedar terkejut sebenarnya. Kalau orang terkejut kan, ya, Herodes mendengar raja Yahudi lahir, terkejut, bukan sekedar itu. Kalau terkejut menunjukkan sebuah reaksi spontan manusia ketika mendengar sesuatu yang mungkin asing bagi dia. Tapi ini bukan sekedar terkejut, karena dalam terjemahan aslinya itu didukung oleh semua terjemahan bahasa Inggris pakai kata distrable atau trouble di situ, menunjukkan bahwa Herodes itu bukan sekedar terkejut, tapi dia terganggu, dia bermasalah, ya, dia bermasalah, dia terganggu dengan berita bahwa ada seorang bayi yang baru lahir dan dia akan disebut sebagai raja orang Yahudi. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Herodes itu terganggu. Dia bermasalah dengan kelahiran daripada Yesus pada waktu itu. Herodes bukan menyambutnya, bukan terkejut kayak surprise gitu, bukan. Ya, karena orang terkejut ketika ada surprise, dia terkejut senang. Ada orang terkejut karena dia senang, dia bersuka cita. Tapi ini terkejutnya apa? Bukan terkejut. Saya katakan terjemah lebih tepatnya adalah Herodes itu terganggu. Karena dalam terjemahan
bahasa asli dan dalam terjemahan versi bahasa Inggris mereka kata this trouble, dia trouble. Kalau kita sering dengar namanya troublemaker, nah itu tuh. Troublemaker itu pembuat masalah. Trouble, orang-orang yang suka buat masalah. Nah, jadi Herodes ketika mendengar berita kelahiran Yesus, Herodes terganggu. Ya, Herodes terganggu dengan kehadiran Yesus Kristus. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kehadiran Yesus membuat kita terganggu dalam kehidupan kita? Apakah kita menyambut kehadiran Yesus seperti Herodes menyambut? Dia terganggu dan dia bermasalah dengan kehadiran Yesus. Mungkin kehadiran Yesus mengganggu kenikmatan kita di dalam dosa. Banyak orang tidak mau melepaskan dirinya dari dosa. Tidak mau bertobat dari dosanya. Karena mereka menikmati kenikmatan dosa itu. Ketika Yesus datang membawa berita pertobatan, mereka tidak mau menolak, mereka terganggu. Ketika Yesus datang, katakan, bertobatlah. Banyak orang terganggu. Mungkin kita terganggu dengan kehadiran Yesus yang datang untuk melepaskan kita dari ikatan dosa. Karena mungkin kita terlalu menikmati dosa yang saat ini mungkin menjadi ikatan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini juga kehadiran Yesus, kita merasa bahwa kehadiran Yesus itu mengganggu pekerjaan saya. Seharusnya saya bekerja, tapi karena Yesus, karena saya harus ibadah hari Minggu, itu mengganggu. Kita mulai hitung-hitung, aduh kalau hari Minggu itu saya kerja, saya lembur, hitung-hitungannya itu bayarannya mungkin 2 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan kita merasa bahwa kehadiran Yesus itu mengganggu kehidupan kita, mengganggu pekerjaan kita. Seolah-olah bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, pada hari Minggu misalnya, atau hari-hari lain kita pakai waktu kita untuk beribadah, seolah-olah kehadiran Yesus mengganggu pekerjaan kita. Bahkan ada juga orang yang merasa bahwa kehadiran Yesus itu mengganggu jenjang karirnya supaya bisa naik. Bapak Ibu, banyak kita jumpai orang-orang, ya, hanya karena imannya kepada Yesus, maka karir, jenjang karir, naik jabatannya itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Dan banyak orang mungkin terganggu dengan itu. Daripada Yesus mengganggu iman saya kepada Yesus, itu menghambat jabatan saya supaya naik, lebih baik saya tinggalkan Yesus. Dan itulah Herodes. Allah Herodes menyambut Natal. Yesus datang bukan seperti sikap orang Majus, datang berusaha punya hasrat untuk mencari. Tapi Herodes terganggu dengan kehadiran Yesus. Herodes bermasalah dengan kehadiran Yesus. Berapa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mungkin kehadiran Yesus, ya, mungkin kehadiran Yesus mengganggu mungkin yang masih belajar, mengganggu studi kita mungkin. Maksudnya apa saya katakan demikian? Banyak anak-anak pelajar yang mungkin lebih senang nyontek, ya, daripada jujur mengerjakan setiap pertanyaan atau setiap ujian yang ada. Wah, ikut Yesus, percaya Yesus, kita dituntut untuk jujur, tidak boleh nyontek. Nah, mungkin orang demikian mereka terganggu. Daripada nilai saya jelek, lebih baik saya nyontek. Lebih baik saya plagiat tugasnya teman, saya tidak mau berusaha. Dan banyak orang demikian, mereka terganggu dengan Yesus. Dan itulah Herodes. Cara Herodes menyambut Natal. Bahkan mungkin ada juga kita yang mungkin terganggu cinta kita karena Yesus. Ya. Terganggu cinta kita karena Yesus. Sudah pacaran, mungkin beda kepercayaan, tapi demi cintanya, daripada saya tidak mendapatkan cinta saya, tidak mendapatkan juru saya tinggalkan Yesus. Banyak orang demikian. Seolah-olah Yesus itu, periman kita kepada Yesus itu menghambat kita, menghalangi kita untuk kita mencintai seseorang. Dan ada orang-orang yang demikian, merasa bahwa
iman kepada Yesus itu bisa mengganggu cintanya dia, bisa mengganggu jodohnya dia. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari hari ini kita belajar dari Herodes. Ketika Herodes mendengar berita tentang kelahiran Yesus, Herodes bukan menyambutnya dengan sukacita. Herodes bukan menyambutnya dengan penuh hasrat untuk datang mencari Yesus. Tapi justru Herodes terganggu. Banyak di antara kita menyambut kelahiran Yesus, menyambut Natal hari-hari ini, kita merasa terganggu. Terganggu pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Mungkin juga di antara kita mungkin menyambut Natal ini terganggu keuangan kita. Nah ini, wah mau Natal kita harus nyumbang, kita harus membawa ucapan syukur Natal kita. Kita mulai hitung-hitungan, kita mulai kalkulasi matematika. Waduh, kalau saya sumbang untuk Natal sekian ribu, maka saya akan rugi. Saya tidak akan bisa mungkin pada tanggal 25 untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Banyak orang menyambut Natal merasa terganggu keuangannya. Keuangannya berkurang. Ketika dia harus mungkin menyumbang kepada pelayanan dan lain sebagainya. Tapi dikasih Tuhan, mari kita belajar daripada sikap Herodes. Walau ini sikap yang salah, tapi kita belajar bagaimana sikap yang salah daripada Herodes ini. Herodes menyambut Natal dengan sikap terganggu dia. Dia merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Dan biarlah hari ini, dalam kehidupan kita, biarlah berita Natal, berita bahwa Yesus sudah lahir untuk kita, menyelamatkan kita, adalah bukan berita yang mengganggu kenikmatan hidup kita. Bukanlah berita yang mengganggu kenikmatan dosa kita. Bukanlah berita yang mengganggu ekonomi keuangan kita, mengganggu pekerjaan kita. Tapi sebuah berita sukacita bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita, memberi kita kemenangan, memberi kita hidup di dalam kelimpahan, memberi kita hidup di dalam segala kenikmatan bersama dengan Dia. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sikap Herodes. Herodes terganggu karena kehadiran Yesus. Dan saya berharap bahwa dalam kita menyambut Natal, bukanlah seperti Herodes kita terganggu, terbeban, dan rasa sepertinya tidak ada hal yang membuat kita bersuka cita. Tapi mari hari ini kita menyambut Natal. Sebentar lagi kita memperingati pada tanggal 25. Kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita menyambutnya dengan penuh hormat kepada Dia. Yang kedua, apa yang kita perlu belajar dari sikap Herodes? Bagaimana Herodes menyambut Natal? Selain Herodes menyambut Natal, dia menyambutnya dengan menyambut kehadiran Yesus dengan terganggu dan bermasalah. Yang kedua adalah kita belajar dari Herodes adalah Herodes mau menyembah Yesus dengan motivasi yang salah. Kedua adalah Herodes mau menyembah Yesus dengan motivasi yang salah. Kalau kita lihat di ayat 8, kita lihat di ayat 8, ini adalah perkataan Herodes kepada orang-orang Majus yang akan lebih duluan pergi awal untuk bertemu dengan Yesus. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes berkata pesan kepada orang Majus, kabarkanlah kepadaku, aku akan datang menyembah dia, menyembah Yesus. Kelihatannya Herodes rohani. Kelihatannya perkataannya itu manis sekali. Kelihatannya sepertinya dia punya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk datang menyembah. Tetapi ada dua bukti Alkitab di sini bahwa ternyata ungkapan Herodes bahwa dia mau datang menyembah Yesus yang lahir adalah itu ungkapan perkataan yang salah. Perkataan yang tidak benar. Karena itu didasarkan pada motivasi yang salah.
Kalau kita baca tadi di ayat 3, bahwa ketika Herodes mendengar bahwa Yesus itu sudah lahir, Raja orang Yahudi lahir, dia terganggu. Dia terganggu. Terganggu apa? Takut nanti kekuasaannya, posisinya akan digeser oleh Yesus yang baru lahir. Jadi tidak mungkin orang yang terganggu, takut kekuasaannya mau datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau datang mengganggu, kalau mau disebut, datang menyembah, datang menemui rival, tanda kutip, rival politiknya. Rival orang-orang yang dalam pikiran Herodes dia akan menggeser posisinya. Tidak mungkin. Bahkan kalau kita baca di ayat yang 16, di pasal yang kedua, setelah orang-orang Majus mereka pergi meninggalkan Bethlehem, melewati jalan yang lain sesuai dengan yang diberikan pesan malaikat kepada mereka, dan Herodes tahu bahwa orang-orang Majus tidak datang melaporkan kepada dia tentang apa yang mereka lihat tentang Yesus di Bethlehem itu. Dia memerintahkan orang-orang, memerintahkan orang-orang untuk membunuh anak yang ada di Bethlehem. Kita lihat ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Jadi Herodes memerintahkan untuk orang membunuh anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun di seluruh Bethlehem pada waktu itu. Sasarannya adalah Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa perkataan Herodes dia mau datang menyembah Yesus adalah perkataan yang munafik, adalah perkataan yang omong kosong. Herodes ungkapannya dia mau menyembah Tuhan, tapi itu didasarkan pada motivasi yang jahat, motivasi yang salah, motivasi yang keliru. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara tentang Natal, menyambut Natal. Menyambut Yesus Kristus, menyambut Putra Natal, kita dituntut untuk datang menyembah Dia. Datang menyembah Dia dengan kesungguhan kita. Datang menyembah Dia dengan rasa hormat kita kepada Dia. Karena siapakah kita? Siapakah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehingga Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang mulia dan kudus, itu mau datang turun ke dalam dunia, lahir dengan cara yang paling hina, hanya untuk mau menyelamatkan kita. Dasar itulah seharusnya menuntut kita untuk kita mau datang menyembah Dia. Tapi seringkali orang di dalam menyambut Natal, banyak kita seperti cara-cara Herodes. Kelihatannya kita menyembah Tuhan. Kan Herodes berkata, aku datang menyembah. Kelihatannya dia mau datang menyembah. Mulutnya berkata dia mau menyembah Tuhan. Tetapi niat hatinya jahat. Niat hatinya busuk. Niat hatinya tidak benar. Dan inilah yang terjadi di antara kita, mungkin anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Seringkali kita katakan kita mau menyembah Tuhan. Mulut kita ini kita pakai untuk menyembah Tuhan. Tetapi terkadang mulut yang sama kita pakai untuk maki-maki orang. Kita pakai untuk mengutuki orang lain. Kita pakai untuk kita menjelek-jelekan orang lain. Terkadang sikap kita seperti itu. Kelihatannya kita menyembah seperti Herodes. Tetapi terkadang mulut yang sama kita pakai untuk menyembah. Tapi mulut yang sama juga kita pakai untuk membunuh orang lain dengan perkataan kita. Di ayat 16 dikatakan, Herodes memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua anak-anak yang ada di Bethlehem, usia di bawah 2 tahun. Dan itu tujuannya, sasarannya adalah Yesus menjadi salah satu korban pada waktu itu. Tapi karena Tuhan punya rencana yang lain, Herodes diselamatkan. Dia dibawa oleh Yusuf dan Maria. Yesus diselamatkan, dibawa oleh Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar daripada Herodes, dari kegagalan, dari kesalahan dia. Herodes, dia mau datang menyembah, tapi punya niat hati yang salah. Punya niat hati yang keliru. Biarlah
dalam perenungan-perenungan menyambut Natal di bulan Desember ini, biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita bukan sekadar datang berkata, Tuhan, aku mau menyembah Engkau sebagai Raja. Tetapi ketika kita berkata, kita datang menyembah Dia sebagai Raja, di atas segala raja, maka penyembahan itu bukan sekedar, saya katakan penyembahan itu bukan sekedar liturgi. Liturgi artinya apa? Ketika kita beribadah, kita menyembah. Penyembahan itu bukan sekedar liturgi. Penyembahan itu bukan sekedar tuntutan agama. Tetapi penyembahan itu juga berbicara tentang bagaimana hidup kita ini, seluruh totalitas hidup kita mau tundukkan di bawah otoritas Raja segala raja. Orang Majus datang menyembah, sujud menyembah kepada Kristus, menunjukkan bahwa kita mau menyerahkan hidup kita untuk diatur oleh Raja kita. Raja berbicara sosok yang berotoritas. Raja berbicara sosok yang berkuasa. Dan biarlah ketika kita berkata kepada Yesus, dalam kita menyambut Natal ini, kita datang menyembah. Biarlah bukan sekedar penyembahan mulut kita seperti Herodes, tapi hatinya jahat. Tapi ketika kita berkata, aku mau menyembah Tuhan, menyembah Raja yang lahir, itu menunjukkan kita mau menundukkan hidup kita di bawah otoritas, di bawah kekuasaan daripada Kristus. Dia Raja yang berkuasa, yang mengatur kehidupan kita. Mungkin seringkali kita lebih senang, kita lebih suka kita mengatur hidup kita. Kita tidak tanya kehendak Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Biarlah dalam suasana Natal di bulan Desember ini, mari kita belajar dari kegagalan, kesalahan daripada Herodes. Kelihatannya sepertinya dia mau datang menyembah, tapi dia punya hati, punya motivasi yang jahat terhadap Yesus. Dan biarlah ini menjadi pelajaran berharga kita, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Natal menuntut sikap hati untuk menyembah Dia. Dan menyembah, saya katakan tadi, menyembah Raja, menyembah Yesus, bukan sekedar liturgi ibadah, bukan sekedar tuntutan keagamaan, tetapi menyembah itu berbicara bagaimana kita membawa hidup kita untuk dituntun, diatur dalam otoritas Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Memberikan hidup kita diatur oleh Tuhan, itulah penyembahan yang sejati. Karena Dia Raja di atas segala raja. Herodes, dia sepertinya mau datang menyembah. Tetapi penyembahan Herodes adalah penyembahan yang hanya sekedar sebatas bibir. Sekedar perkataan, sepertinya dia mau menyembah, tapi hatinya jahat. Biarlah hari ini, dua hal ini, kita belajar daripada Herodes. Bagaimana Herodes menyambut Natal. Menyambut Natal ala Herodes. Pertama tadi kita belajar bahwa Herodes terganggu dengan kehadiran Yesus. Biarlah kehadiran Yesus bukan mengganggu kita, bukan mengganggu mungkin ekonomi kita, mungkin bukan mengganggu kenikmatan dosa kita. Biarlah kehadiran Tuhan bukan mungkin seperti yang kita pikirkan mengganggu mungkin percintaan kita, mengganggu karir kita, tapi kehadiran Yesus mau memberikan kelepasan untuk kita. Biarlah kita belajar menyambut Natal ini dengan penuh sukacita. Menyambut Natal bukan sekedar seperti Herodes tadi yang merasa terganggu dengan kekuasaannya. Dan kita belajar juga bagaimana Herodes, dia datang menyembah, tapi punya motivasi yang jahat di hadapan Tuhan. Biarlah sikap hati kita dalam kita memasuki Natal ini, suasana Natal bulan Desember ini, kita mau datang menyembah. Penyembahan yang sejati adalah ketika kita
menyerahkan hidup kita untuk tunduk dan diatur oleh Tuhan. Herodes dia menyembah, tapi dia tidak mau hidupnya diatur oleh Tuhan. Dia hanya berkata dia menyembah, tapi dia tidak mau hidupnya diatur oleh Tuhan. Dia terganggu dengan kehadiran Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman ini akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pencerahan-pencerahan, sehingga kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersuka cita, menyambut Natal, bersyukuri akan Natal, yaitu Kristus lahir untuk kita, membebaskan kita, beri keselamatan untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana sikap Herodes menyambut Natal, menyambut putra Natal. Herodes menyambutnya dengan dia merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Dan Tuhan, inilah yang seringkali kami alami dalam hidup kami. Seringkali kami merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Karena mungkin kehadiran Yesus membuat kami terganggu dengan kenikmatan dosa kami. Kehadiran Yesus mungkin seringkali membuat kami terganggu untuk pekerjaan kami. Kehadiran Yesus seringkali membuat kami terganggu dalam percintaan kami. Kehadiran Yesus seringkali membuat kami terganggu keuangan kami atau ekonomi kami. Dan itulah sikap Herodes ketika dia menyambut Natal. Tapi kami belajar bagaimana orang-orang Majus yang sudah kami dengarkan minggu lalu. Mereka menyambut Natal dengan tidak menghitung-hitungkan segala pengorbanan mereka. Orang Majus tidak terganggu dengan waktu mereka yang mereka berikan kepada Tuhan. Orang-orang Majus tidak terganggu dengan harta mereka yang mereka berikan untuk Yesus sebagai Raja. Biarlah kami boleh menyambut Natal ini, memperingati baik suatu peristiwa sejarah yang besar bagi kami, di mana Engkau datang lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, mengingatkan kami untuk kami kembali kepada Engkau. Kami belajar dari Herodes bahwa dia sepertinya mau datang menyembah Tuhan, tapi dia punya hati yang jahat. Tolong kami Tuhan, seringkali kami kelihatannya menyembah. Secara liturgi kelihatan kami mungkin menyembah Tuhan. Tapi sebenarnya penyembahan yang sesungguhnya adalah penyembahan kepada Raja yang sesungguhnya adalah bagaimana kami menaklukkan hidup kami untuk mau dipimpin oleh Tuhan sebagai Raja berotoritas. Herodes, dia tidak mau hidupnya, kekuasaannya diganggu, diintervensi oleh Tuhan. Sehingga dia datang menyembah dengan tujuan yang jahat, dengan tujuan yang kotor. Biarlah dalam menyambut Natal ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami menyambut Natal ini dengan sikap hati yang mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau menyembah Engkau, membawa menundukkan hidup kami untuk diatur dalam otoritasnya Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini termatrai dalam hidup kami, menguatkan kami. Hamba berdoa dalam rencana persiapan Natal kami, ibadah syukur Natal pada tanggal 24 nanti. Jam 5 sore secara live streaming di YouTube dan Zoom. Tuhan memberkati acara ini Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati, menuntun setiap kami. Sehingga pelayanan apapun yang kami berikan nanti adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan, yang menyembah Tuhan, dan memberkati setiap orang yang menyaksikannya. Hamba berdoa bagi setiap dana yang kami perlukan. Kiranya Allah yang akan mencukupkannya. Engkau tahu sendiri banyak sekali
hal-hal secara teknologi digital yang memang kami harus persiapkan untuk acara ini. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi kami percaya ini pekerjaan Allah, ini pelayanan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan mencukupkan semuanya. Jemaat-jemaat yang sudah memberi dengan sukacita, kiranya Allah memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk perangkat internet jaringan baik yang ada di Kerapu yang akan kami gunakan, baik jaringan di setiap jemaat, dan siapapun yang menyaksikan Engkau berkati supaya jaringan stabil pada waktu itu. Sehingga kami boleh dengan sukacita menikmati ibadah walaupun hanya melalui live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Terpujilah nama-Mu, dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa, kami mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat yang daripada Tuhan. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita yang setia beribadah di rumah kita masing-masing, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat. Arahkanlah hati kita dengan sikap menyembah kepada Dia. Kita menerima berkat yang terbaik daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang akan turun memberkati kami, umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.